Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Rahma dengan NIM 2114301015. Di sini saya dari reguler 1, tingkat 1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian blog, manfaat blog, dan juga cara penggunaan dari blog. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian blog. Blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, foto yang dikelola oleh seorang blogger atau beberapa penulis sekaligus. Topik yang ditampilkan pada blog biasanya fokus pada satu bidang tertentu, misalnya lifestyle, finance, kesehatan, teknologi, kuliner, dan sebagainya. Selain dikelola oleh perseorangan, blog juga banyak digunakan oleh bisnis. Ada banyak fungsi dan manfaat blog yang tentunya menguntungkan untuk bisnis. Misalnya yaitu sebagai branding, publikasi, hingga mempromosikan produk. Itulah mengapa 55% marketer memprioritaskan pembuatan blog pada strategi marketing mereka. Blog biasanya bersifat dinamis, yang kontennya perlu ditambah dan diupdate secara berkala. Bisa dikatakan, konten blog adalah nyawa yang menentukan sukses atau tidaknya blog. Sementara dari segi kepemilikannya, blog banyak dimiliki oleh perseorangan, namun blog juga dimiliki oleh bisnis, perusahaan, dan lembaga untuk mempromosikan dan strategi pemasarannya. Dari pengertian itu, blog tentunya memiliki banyak sekali manfaat untuk kita, yaitu di antara yang pertama sebagai sarana publikasi. Jika kita ingin menyalurkan hobi kita yaitu menulis, blog bisa jadi salah satu sarana untuk menuangkan kreativitas menulis kita dengan bebas, entah itu kisah kehidupan kita, opini, atau karya kita lainnya. Lalu yang kedua yaitu sebagai portofolio online. Portofolio merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang profesional, sebab klien atau perusahaan bisa lebih mudah mengetahui skill dan pengalaman yang kita miliki. Lalu yang ketiga yaitu sebagai sarana branding. Blog juga bisa jadi sarana branding yang cukup ampuh bagi profesional. Menulis artikel topik tertentu di blog akan membuat kita dikenal sebagai expert. Jadi, klien atau calon konsumen kita tidak ragu menggunakan jasa kita. Lalu yang keempat yaitu untuk mempromosikan produk atau jasa. Pasalnya 70% orang ternyata lebih memilih mempelajari produk bisnis lewat artikel dibanding melalui iklan. Lewat artikel, kita bisa menulis seputar manfaat hingga tutorial dari produk kita. Nah, dari manfaat itu banyak juga blog dari jenis-jenisnya, yaitu di antara yang pertama ada blog pribadi atau personal, lalu yang kedua ada blog profesional, dan yang ketiga ada blog bisnis atau perusahaan, seperti contohnya yaitu content marketing. Baik, itulah penjelasan tentang blog, manfaat blog, dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan blog itu sendiri. Kita mau judul, contohnya seperti ini. Pertama-tama kita buka aplikasi browser yang di laptop kita dan pastikan kita sudah login pada akun Google kita. Pada bagian alamat web kita, ketik blogger.com. Lalu selanjutnya yaitu kita akan menentukan alamat dari blog kita. Ini merupakan domain dalam blog kita yang nantinya bisa digunakan untuk mengakses blog, dan contohnya seperti ini. Jika terdapat checklist seperti ini, maka alamat blog ini dapat kita gunakan. Lalu selanjutnya yaitu kita pilih tema yang akan kita gunakan. Ada banyak sekali tema yang bisa kita gunakan secara gratis, dan kita pilih tema yang awal saja ya. Lalu kita klik dan kita klik tombol buat blog. Teman-teman bisa mengatur tampilan blog, postingan, halaman, tema, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di blog. Yang pertama yaitu ada menu postingan.
Menu ini digunakan jika kita ingin membuat sebuah artikel untuk blog. Lalu yang kedua yaitu ada menu statistik. Menu ini digunakan untuk melihat berapa pengunjung yang mengunjungi blog kita. Berikutnya ada menu komentar. Menu ini digunakan untuk mengetahui komentar seseorang di postingan blog kita, dan kita juga bisa membalas komentar tersebut. Berikutnya ada menu penghasilan. Sepertinya kita di sini tidak perlu untuk menjelaskan karena tujuan kita untuk mengetahui beberapa fitur yang ada di blog dan cara membuat blog itu sendiri. Selanjutnya ada menu halaman. Menu halaman digunakan untuk membuat halaman seperti about, content post, privasi policy, dan disclaimer. Lalu selanjutnya yaitu ada menu tata letak. Menu tata letak digunakan untuk mengatur tampilan blog kita. Di sini kita hanya melakukan drag dan drop, maka otomatis tampilan blog kita akan langsung berubah. Lalu selanjutnya ada menu tema. Menu tema kita bisa merubah tema atau tampilan dari blog kita secara menyeluruh. Jadi blog kita langsung akan berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Selanjutnya ada menu setelan. Ada beberapa pengaturan di menu ini. Kita klik deskripsi dan kita masukkan deskripsi dari blog yang kita buat. Contohnya seperti ini. Setelah selesai, kita klik OK dan selanjutnya kita klik simpan. Lalu kita lihat ada postingan, komentar, dan berbagi. Di sini kita tidak perlu merubah apapun. Lalu selanjutnya ada menu email, dan di bagian ini juga kita tidak perlu untuk merubah apapun jika kita tidak mengetahui beberapa fungsinya. Dan ada menu bahasa, zona waktu, dan waktu. Sepertinya ini juga tidak perlu kita rubah apapun. Lalu yaitu ada selanjutnya preferensi penelusuran. Kita klik edit di bagian deskripsi dan kita pilih ya. Kita masukkan teks ataupun deskripsi teks yang ingin kita gunakan. Contohnya yaitu seperti ini. Saat menulis teks, kita pisahkan dengan tanda koma. Jika sudah, kita klik tanda simpan perubahan warna orange. Lalu ada menu lainnya. Di menu ini kita tidak perlu merubah apapun. Lalu ada menu setelan pengguna. Di menu ini juga sebenarnya tidak perlu kita merubah apapun.
Lalu kita kembali lagi ke dashboard utama. Ternyata di sini terdapat kesalahan. Jadi kita klik dulu di menu setelan, klik pilih di dasar, lalu di bagian judul kita rubah. Kita klik tulisan edit. Contohnya seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik tombol simpan perubahan. Dan sekarang kita sudah selesai membuat blog serta tahu cara beberapa menu penting yang ada di blog serta fungsi-fungsinya. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.